Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Yang mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Laude Aswan dengan NIM P3123.024 dan pengampu Dr. Agustan ST MSI. Baik, langsung saja ke materi geografi dan geopolitik maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi geografis dan geopolitik sangat strategis. Terletak di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, benua Asia dan Australia. Indonesia diberkahi dengan potensi maritim yang luar biasa. Potensi sumber daya kemaritiman, upaya konektivitas maritim, strategi untuk menjadi poros maritim dunia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pusaran kekuatan global. Berikut geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah dua kata yang dijadikan satu, yaitu geografi dan politik. Geografi adalah wilayah dalam, hal ini laut dan daratan. Politik adalah kekuasaan atau penguasaan. Jadi, geopolitik adalah penguasaan suatu wilayah. Dalam hal penguasaan wilayah perairan yang ada di Indonesia, maka pemerintah harus memiliki konsep untuk dapat mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Bila ditinjau dari sudut pandang wawasan Nusantara, maka dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia adalah perwujudan konsep penguasaan wilayah dari konsep umum wawasan Nusantara. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara merupakan persyaratan terwujudnya cita-cita nasional. Suatu cita-cita terbentuk negara Indonesia merdeka. Satu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu penentu dalam wawasan Nusantara tersebut adalah penguatan kembali peran penting geopolitik dalam implementasi wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia yang berkaitan dengan lautan dapat dikatakan bahwa Indonesia harus benar-benar menguasai lautannya. Tidak dapat diterima bila Indonesia tidak dapat menguasai lautan, bila hanya disebabkan oleh sumber daya manusia ataupun teknologi. Potensi sumber daya kemaritiman Indonesia. Sebagai negara mayoritas wilayah perairan, Indonesia memiliki sumber daya kemaritiman yang sangat besar. Pengelolaan potensi ini secara proporsional dengan budaya maritim sangatlah krusial untuk sejarah bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Pertama, perikanan. Potensi perikanan Indonesia adalah sumber ekonomi yang amat besar. Data menunjukkan peningkatan sumber daya ikan di Laut Indonesia dari 6,19 juta ton per tahun pada 1997 menjadi 12,54 juta ton per tahun pada 2017, dengan kenaikan signifikan antara 2013 sampai 2017. Produksi perikanan tangkap relatif stagnan dari 2011 sampai 2016, terendah 6,12 juta ton pada 2013, tertinggi 6,83 juta ton pada 2016. Namun produksi perikanan budidaya menunjukkan tren positif yang konsisten, sehingga total produksi perikanan nasional tangkap dan budidaya mencapai 23,26 juta ton pada 2017.
Kemudian minyak dan gas bumi. Sektor minyak dan gas bumi di perairan Nusantara merupakan salah satu potensi terbesar untuk menghasilkan pendapatan negara. Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan keunggulan sumber daya energi, menjadikan sektor ini sangat strategis dalam mendukung perekonomian internasional. Kemudian wisata bahari. Keindahan alam bawah laut dan pantai Indonesia menawarkan potensi wisata bahari yang tak terbatas. Destinasi seperti Raja Ampat, Bali, dan Lombok menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pesisir. Konektivitas maritim, membangun tol laut. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, aspek transportasi laut menjadi vital. Transportasi laut dipandang lebih efisien dan murah, sehingga pemerintah gencar membangun tol laut dan pelabuhan-pelabuhan modern. Pertama, konsep tol laut. Tol laut adalah konektivitas laut yang sangat efektif berupa pelayaran rutin dan terjadwal dari timur hingga barat Indonesia. Tujuannya adalah memperlancar dan mempercepat arus produksi barang dari satu tempat ke tempat yang lain, serta sebagai layanan angkutan penumpang. Kedua, elemen pendukung. Elemen tol laut meliputi pelabuhan yang handal, darat, pelayaran, dan industri perkapalan. Pelabuhan modern sangat dibutuhkan untuk sandar kapal-kapal besar mengangkut barang lokal maupun internasional, serta untuk transit yang berdampak pada proses bongkar muat yang cepat dan efektif. 3. Dampak ekonomi. Pemanfaatan laut sebagai jalur transportasi dengan industri perkapalan memberikan pengaruh positif bagi perekonomian. Percepatan produksi melalui titik-titik sentral akan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, yang pada akhirnya berdampak pada kemakmuran masyarakat. Konsep dasar tol laut yang dirumuskan oleh Presiden Joko Widodo menghubungkan proses produksi dari ujung barat hingga ujung timur, serta utara dan selatan Nusantara. Pelabuhan utama seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Bintuni menjadi titik sentral. Selain itu, jalur utama tol laut dirancang untuk lalu lintas perdagangan kapal besar, membuat angkutan komoditas pertanian, bahan baku, dan barang jadi lebih efisien. Berikut strategi maritim. 5 pilar poros maritim dunia. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan strategi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta. Visi ini pertama kali direncanakan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menegaskan misi ke-7 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
1. Budaya kemaritiman. Menumbuhkan kembali tradisi dan budaya berbasis kelautan melalui redefinisi identitas nasional, mengingat Indonesia telah lama mengunjungi lautan. Kedua, ekonomi maritim. Memanfaatkan potensi dan sumber daya kelautan Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menjadikan sektor maritim sebagai masa dengan peradaban. Ketiga, konektivitas maritim. Membangun jaringan infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain. Sebagai negara kepulauan, syarat utama menuju negara besar dan maju. 4. Diplomasi maritim. Menggunakan komunikasi lunak untuk menjaga hubungan baik antar negara. Model diplomasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kelima, keamanan maritim. Membangun sistem keamanan negara yang kuat untuk mewujudkan keamanan yang terkendali di seluruh wilayah perairan Indonesia. Gagasan ini merupakan visi jangka panjang dengan tolak ukur peningkatan PDB dari sektor kelautan sehingga 25-30% pada tahun 2030 dan 35-40% pada 2045, serta biaya logistik yang terjangkau di seluruh Nusantara. Analisis faktor-faktor geopolitik Indonesia menuju poros maritim dunia atau PMD melalui kawasan Indonesia Pasifik. Salah satu gelar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisinya berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki posisi strategis dan menjadikan Indonesia sebagai penghubung pergerakan ekonomi dan perdagangan dunia. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2014 melalui kampanye pemilihan umum presiden Pilpres, pasangan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala telah mempersiapkan visi yang mengangkat langsung isu maritim sebagai agenda utama jika terpilih sebagai presiden. Agenda ini dikenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai visi poros maritim dunia. Pertama kali dikenalkan, pada intinya gagasan poros maritim dunia adalah untuk mengajak dan mengenali kembali bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Poros maritim dunia diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo melalui KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar, memperkenalkan poros maritim dunia dengan menghadirkan 5 pilar poros maritim dunia yang terdiri dari 1. Budaya maritim, 2. Ekonomi maritim, 3. Konektivitas maritim, 4. Diplomasi maritim, dan kelima, ketahanan maritim. Poros maritim yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo mengacu pada Global Maritime Axis dengan berupaya untuk membangun kembali budaya maritim dan mengembangkan ekonomi negara. Hal ini menandakan bahwa Indonesia melalui visi baru ini memproyeksikan kekuatan maritim melalui diplomasi maritim dan memainkan peran sentral dan membangun ekonomi global. Melalui Global Maritime Axis ini,
Indonesia ingin membentuk negara maritim yang berjaya, berkembang, independen, dan unggul, yang dapat memberikan peranan yang konkret bagi stabilitas kesejahteraan dunia. Indonesia semakin meningkatkan peran yang jauh lebih luas, mulai dari ASEAN hingga menuju kawasan Indo-Pasifik, dengan maksud menguatkan koneksi antar pulau, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, peningkatan transportasi laut, fokus keamanan maritim, dan peningkatan peran dalam diplomasi maritim regional maupun global. Berikut Indonesia Economy and Military Capability. Tol laut menjadi program andalan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian. Namun tol laut belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan proses integrasi tol laut yang mencoba mengkoneksikan kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia belum efisien dan efektif, yang menyebabkan distribusi barang dari timur ke barat tidak sesuai dengan distribusi barang dari barat ke timur. Hal ini akan berdampak pada harga yang dapat menyebabkan tujuan pemerataan daerah menjadi terganggu. Akibat yang paling mungkin terjadi yaitu adanya ketimpangan penyaluran penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Gini Indonesia yaitu sebesar 0,384. Angka ini meningkat dibandingkan dengan indeks Gini bulan Maret 2020, yaitu sebesar 0,381. Apabila diukur berdasarkan provinsi, tercatat pada Maret 2021 terdapat 6 provinsi dengan indeks Gini tertinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 0,451, Jawa Barat 0,412, DKI Jakarta 0,409, Gorontalo 0,408, Sulawesi Tenggara 0,390, dan Papua 0,397. Badan Pusat Statistik BPS 2021. Hal ini berarti wilayah-wilayah yang masih mengalami ketimpangan pengeluaran yang tinggi berada di wilayah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Di Indonesia, faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kesenjangan ekonomi yaitu pembangunan industri manufaktur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Pulau Jawa dan Sumatera, sementara meratanya pembangunan di kawasan timur Indonesia yang dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi secara regional. Hal ini terbukti bahwa kawasan terluar Indonesia, khususnya yang berada di perbatasan pesisir, kurang diperhatikan dengan semestinya. Dalam melihat kemajuan poros maritim dunia, terdapat 3 hal utama yang dapat dijadikan penilaian pertama dalam aspek pembangunan ekonomi, dan kedua pada aspek perkembangan pertahanan dan militer, serta ketiga dalam implikasi kebijakan luar negeri. Berikut alur laut kepulauan Indonesia, atau disingkat ALKI. Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung di tengah kawasan Asia Pasifik, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini memungkinkan Indonesia memainkan peran sentral dalam mengatur lalu lintas laut kawasan. Berikut dasar hukum ALKI. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002
tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pasal 47 UNCLOS menyatakan negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam lintas alur laut kepulauan. Terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Berikut definisi alki. Alki adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Berikut 3 jalur alki. Peta alki menunjukkan 3 jalur utama yang disepakati International Maritime Organization. Alki 1, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Alki 2, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Alki 3, Laut Sawu, Selat Ombayu Wetar, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Timur, Selat Leti, dan Laut Arafuru. Hubungan Indonesia dengan negara tetangga di Indo-Pasifik. Indonesia sebagai sentra di kawasan Indo-Pasifik memiliki peluang besar untuk memperluas kerjasama maritim dan menjadikan kawasan ini sebagai sumber daya utama perekonomian, perdagangan, dan pelayaran internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Jokowi menekankan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang tangguh baik dari segi kekuatan maupun diplomasi. Berikut kerjasama dengan China. China adalah mitra penting yang menawarkan proyek infrastruktur untuk mendukung poros maritim dunia. China dan Poros Maritim Dunia (PMD) Indonesia bersinergi terwujud dalam MOU 2018. Implementasinya meliputi proyek kereta cepat, pelabuhan, listrik port, dan industri perikanan. Kerjasama ini juga mencakup diplomasi maritim dan pemenuhan alutsista pertahanan militer. Kemudian kerjasama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mitra penting dalam keamanan maritim. Kerjasama meliputi penandatanganan MOU on Maritime Cooperation antara Bakamla RI dan Amerika Serikat untuk mencegah kejahatan ilegal, dialog hukum laut, latihan bersama, pertukaran informasi, dan pembentukan Maritime Security Training Center terus dilakukan. Ini meningkatkan pengawasan perairan Indonesia, memperluas impact kelautan, dan membantu penanganan migrasi ilegal. Berikut kerjasama dengan India. India memiliki kesamaan visi maritim dengan Indonesia. Keduanya mendukung ASEAN untuk keterbukaan dan perdamaian di kawasan perjanjian, menyatukan
visi kedua negara mendorong keamanan dan stabilitas di Samudra Hindia Pasifik. Indonesia dan India saling mendukung kepentingan nasional, menjaga stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Berikut peran sektor maritim Indonesia. Keamanan maritim Indonesia dan Asia Tenggara. Keamanan maritim Indonesia adalah kondisi di mana tidak ada ancaman terhadap maritim dan stabilitas di lautan, seperti sengketa antar negara, terorisme di lautan, pembajakan, perdagangan narkotika, manusia, barang ilegal, kejahatan lingkungan, bencana, dan kecelakaan di laut. Ancaman terhadap maritim bersifat lintas negara, tergolong keamanan non-tradisional, dapat mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara. B. Ancaman kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional lahir dari pengembangan karakteristik dari kejahatan kontemporer yang terorganisir, kejahatan kera putih, dan korupsi yang melampaui batas negara, sehingga berdampak kepada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional. Tantangan ekonomi dan militer dalam poros maritim dunia. Meskipun visi poros maritim dunia telah digencarkan, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam aspek pembangunan ekonomi dan kapabilitas pertahanan militer Indonesia. Pertama, tantangan ekonomi. Tol laut belum efisien. Program tol laut belum sepenuhnya berdampak pada perekonomian karena proses integrasi kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia belum efisien, menyebabkan ketidakseimbangan kargo dan perdagangan. Kesenjangan pengeluaran. Indeks Gini Indonesia meningkat menjadi 0,384 pada Maret 2021, dengan kesenjangan tertinggi di perkotaan dan provinsi-provinsi di Jawa, serta wilayah timur Indonesia. Pembangunan industri manufaktur masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sementara kawasan terluar kurang diperhatikan. Kualitas pelabuhan. Meskipun ada peningkatan infrastruktur maritim, 19 pelabuhan baru, kualitas pelabuhan Indonesia masih lemah, peringkat 53 dunia. Kemudian industri galangan kapal. Indonesia memiliki sekitar 250 galangan kapal, namun sebagian besar berskala kecil. Industri ini mutlak diperlukan untuk mendukung tol laut dan poros maritim dunia. Kedua, tantangan militer dan keamanan. Kekuatan militer. Indonesia berada di peringkat 16 global pada tahun 2020 sampai 2021, namun masih lemah dalam meratakan penjagaan kawasan kepulauan. Modernisasi TNI Angkatan Laut belum optimal, dengan target yang masih jauh dari realisasi. Misalnya target 10-12 kapal selam. Kemudian keterbatasan anggaran. Anggaran pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,7-0,9% dari PDB, jauh dari janji Jokowi 1,5%. TNI Angkatan Laut hanya mendapat rata-rata 3,7 miliar tahun untuk modernisasi sistem senjata dan fasilitas. Kemudian ancaman keamanan laut. Kasus illegal fishing terus meningkat. 44 kasus pada Januari sampai April 2020, naik 48
naik 482,5% dari tahun sebelumnya. Asing termasuk dari Vietnam dan China sering terdeteksi melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia, seperti Laut Natuna Utara. Lemahnya tata kelola keamanan laut, kurangnya integrasi pertahanan militer membuat posisi Indonesia terancam. Kesimpulan, Kesimpulan, geografi politik maritim Indonesia menempatkannya pada posisi sentral di dunia dengan kekayaan laut melimpah dan peran penting dalam perdagangan global, keamanan maritim serta diplomasi kawasan. Namun, tantangan besar masih membayangi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan maritim dunia, tetapi untuk mencapai diperlukan strategi yang matang, implementasi yang konsisten, serta kerjasama yang erat antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan keamanan laut, mengembangkan infrastruktur dan teknologi, serta memperdayakan sumber daya manusia. Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai poros maritim dunia yang berdaulat dan berdaya saing tinggi jika semua elemen ini dapat berjalan secara harmonis. Bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara maritim terkemuka di dunia dan memainkan peran yang makin besar dalam percaturan ekonomi dan politik global. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.